Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan mahmud, hamdan mu'afirin baridah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Tinang goyang kon. Tangan dia nang goyang. Ang birang abang ko. Sama simpel. Alhamdulillah, kita ucapkan Allah, mana Allah ada berbuat dan minum. Kepada kita bersama, sehingga pada Ramadan ini awal dan dalam pula Allah telah memberikan nikmat sehat, nikmat kesempurnaan, sementara kawan-kawan yang di luar sana dan saudara-saudara kita di luar sana yang Allah telah cabut nikmat sehatnya dan yang mana Allah juga cabut maksudnya dan saat itu pula untuk sahabat kita itu berbahasa pada malam terbaring datang ke rumah dan tak lupa pula selawat beriringan salam buat cukup pimpinan umat dunia dari rahmatan lil alamin pendidik umat Islam dunia penghubung para nabi payung di jalan tersebut yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, baiklah, pada kesempatan malam berbahagia ini, saya akan memberikan judul ceramah saya yaitu tentang Hakikat sholat. masalah hakikat sholat. Jadi bapak dan ibu, sholat itu adalah bagiannya seperti kita kalau di dalam kita secara umum. Kalau kita secara itu salah, jadi sholat itu menghadapkan. Kalau kita secara syariat, yaitu menghadapkan diri yang kata dan diri yang halu kepada Allah, dan di mana sholat itu ada di dalam itu. Apakah sholat itu untuk Allah? Apakah sholat itu untuk Allah? Apakah sholat itu untuk Allah? Nah, jadi manfaat pengertian sholat yaitu sholat itu menghadapkan diri berkasa atau berkasa untuk menghadapkan kepada Allah dan menghadapkan diri. Silakan pun. Di dalam ilmu tarikat, sholat itu ada 3 bagian. Yang pertama, sholat untuk Allah. Kenapa sholat itu bisa dijadikan untuk Allah? Yang pertama, sholat itu kewajiban. Kewajiban umat muslim. Dan sholat sejak dalam ilmu tarikat yaitu cahaya pada Allah itu bagian sholat yang pertama. Bagian sholat yang kedua yaitu cermin untuk Nabi. Kenapa dikatakan sholat itu cermin untuk Nabi? Karena sholat itulah pertama kali dibentuk oleh Nabi waktu dalam waktu sebenarnya perjalanan Isra ini. Dan sholat untuk diri kita. Sholat untuk pada diri manusia atau sholat kepada insan yaitu sholat itu sembah. Kenapa menjadi sembah? Karena menghadapkan tubuh dasar dan tubuh menaris kepada Allah. Bagi orang khusyuk itu tidak dipakai 5 di negara kita. Jadi 5 tak boleh dibawa pakai cuma 5 bawa kita. Atau ini bawa pakai untuk berdiri untuk melalaikan panggilan Allah untuk
menjauhi panggilan Allah atau bersilingnya awak untuk menerima panggilan Allah. Dan mati negara itu. Maksudnya mati negara itu apa itu apa ini? Akan ada suatu pertanyaan ketika buka dan lagi mengerjakan si mayat di dalam kubur, yang mana amal kita dah hati masih dan dikatakan wujud dari pakai yaitu maka berterbanglah ekor di muka bumi ini untuk mencari keriduan Allah. Semua pakai tangan awak, awak takbiran berikrar bukan Allah Akbar. Secara dalam ilmu Allah Akbar itu Allah itu maha besar. Itu secara mulai. Secara batin itu maha. Kalau di dalam secara batin Allah Akbar mengangkat tangan yang satu di dalam tangan awak kuat untuk atau 81 itu tulisan A. Jadi kalau ditambahkan itu 99. Jadi totalnya nikmat Allah kau segalanya apa dan itu ada 100. Jadi nikmat dan cie pada Allah ilah. Jadi maka Allah Taala berfirman, "Man arafa nafsahu arafa Allah." Siapa yang akan mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhan. Jadi bahkan kalau awak mengenal diri awak dan akan cara awak mengenal Tuhan awak. Nah, jadi di dalam nikmat dan cie tadi umat Muslim di dunia kok mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi diri pada larangan Allah, dan banyak berbuat baik dan tinggalkan maksiat. Di dalam sholat, dalam sekitar dalam keadaan sholat itu ada masing-masing kalau dari bahasa batan tubuh. Di mana bagian dari anggota tubuh awak bagi orang tubuh bersalapan. Di dalam sholat itu ada ompek nasajadi, dua nasajadi di dalam warakat semua yang. Dan pertama itu saat takbiratul ihram itu mundur dan tutup. Jadi saat itu Allahu Akbar itu nasajadi tutup. Bicara dalam kalau di dalam itu Allah Akbar itulah ketika kita takbiratul ihram atau mengangkat tangan. Jadi kita para Jokowi sama berarti. Yang kedua yaitu ruku. Ruku itu kalau boleh. Kenapa dikatakan ruku itu kalau boleh? Karena atau sir yang terjadi di dalam atau sir di mana ada. Sir ada. Asal usulnya ada. Asal usulnya pertama terjadi di saruku dan terakhir. Tentang masalah hakikat sholat yaitu siapa yang disembah, apa yang disembah, dan apa yang dipersembahkan, dan kepada siapa awak menyembah. Itu masalah tentang hakikat sholat. Yang pertama yaitu siapa yang disembah. Kalau pikir pasti awak menyembah Allah. Kalau di dalam sejarah dalam ilmu atau dalam ilmu tersebut menghadapkan diri kepada Allah, yaitu siapa yang disembah. Enggak. Jadi wajah sembah itu zat menundukkan kepala, berarti ini puncak kuat dari kepala. Maksudnya hingga awak daripada siapa menghadap kepada. Yang kedua yaitu yang pertama tadi siapa yang disembah dan apa yang disembahkan. Leo ada kesembahan dalam sholat itu ada mau persembahan tidak ada. Nah, jadi maksudnya apa yang dipersembahkan itu yaitu rukun sholat itu. Mulai pertama dari niat sampai juga sampai doa salam sampai doa itu kalau disembahkan itu disebut tadi. Jadi siapa yang disembah, apa yang dipersembahkan, dan di mana topik awak menyembah. Itu pada secara ilmu topik awak menyembah itu di amparan senam putih atau dia wakati. Maksudnya di amparan yang putih itu bapak dan ibu
Ditompe awak menyembah, contohnya di masjid awak menyembah, itu yang dikatakan dengan ampar yang putih atau tempat yang menyembah. Bisa jadi itu awak di rumah, itu yang dikatakan dengan tempat ampar. Warna putih. Isi persembahan awak, persembahkan awak tadi kan rukun dan 3 wajib. Dan sekarang mulai tadi siapa yang menyembah, apa yang disembah, apa isi persembahan, tempat persembahan, dan siapa yang menyembah. Nah, menyembah pola diri nakasa itu apa itu pertama melewat takbiratul ihram. Katigo membaca Allah Akbar, maka hati di dalam bahasa Allah itu sudah maha besar dan menghadapkan diri dengan hati atau diri dengan hati itu. Nah, itulah orang yang menyembah. Dan mengapa dikatakan man awsalat nafsahu faqad abar mahu, siapa yang akan mengenal Tuhannya maka akan mengenal Allah. Nah, banyak bagian ulama lain juga berpendapat kalau kita mengenal Allah, dia lakukan perintah Allah. Jika kita ingin bisa mengenal Allah, maka jangan lakukan yang diperintah Allah. Itu kata dia waktu. Kalau awak punya Islam di dunia kau, kalau jatuh membawa beriman pada diri. Pas pertama azan berkumandang terbuka di dalam hati waktu, di waktu panggilan Allah. Seandainya awak mati dalam melakukan panggilan Allah itu tadi, sama semua hukumnya wadah turun mati syahid. Karena awak memenuhi panggilan Allah. Dan di dalam perjalanan itu, saat ini ketika kita akan memenuhi panggilan Allah, kita jatuh bahwa kecelakaan Allah dan tidak sempat. Maka ada di dalam itu dikatakan zikir. Ketika bagaimana ketika orang naik kerja, maka orang akan membasyuk Allah. Dan ketika duduk, subhanallah. Kenapa? Kata Nabi juga mengatakan, hendaknya ketika seseorang itu yang sudah naik, maka ia akan menyebut nama Tuhannya atau berzikir kepadanya. Itu dengan membacakan kalimat Allah. Dan hendaknya ketika seseorang sedang turun atau derajatnya lebih rendah, maka ia akan mengucapkan subhanallah. Dan di dalam masalah tentang hati kan sholat. Juga sholat itu jadi yang pertama yaitu adalah cerminan untuk Allah, cahaya untuk Allah, cermin untuk Muhammad, sambah untuk diri Allah. Kalau dikatakan sambah untuk diri Allah yaitu Allah menghadapkan tujuan yang dasar dan tujuan dan habib kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, kepada Sang Khalik, kepada yang Maha Agung, yang tidak ada di badan diri awak awak itu. Jaya itu dah. Mata itu awak ambil sih. Kalau jari kau lewat itu itu kecuali cincin yang ada di dalam. Dan ada pepatah mengatakan bahwa cincin kalau menjadi bahwa buku kalau sifat mani. Jadi yang menggerakkan tubuh adalah sifat mani. Awak lihat awak basi awak indah, lihat awak samping awak indah, lain awak basar indah, lain awak odi awak kado tidak, lihat awak ujur tidak. Itu sifat Tuhan yang terjadi di dalam badan tubuh. Basi awak pun indah, samping awak indah, basar awak indah. Dado yang dibanggakan di badan diri awak, kecuali ini. Untuk membanggakan diri awak dan menyenangkan hati pencipta awak dan ingin memuliakan Nabi, maka lakukan perintahnya dan jauhi larangannya. Pada hakikatnya Bapak ini, badan awak kau adalah baik sama Tuhan. Pada hakikatnya diri awak kau adalah baik sama Tuhan. Yang mana? Bagarak cincin karena oleh baik, bagarak umur sifat mani. Kau iyo mati sebelum mati, tantui jalan yang kita lalui, tantui lalui yang kita lalui.
Maksudnya apa? Dan punya kan bawa lalui dan kece orang pajak pun disuruh kau mati, lain mati kau ada sumpah orang tua itu indah nak kecuali kalau Tuhan berkuasa atau pun kalau Tuhan pasti pun kalau Muhammad mati ya kece Tuhan mau mati kau ada dengan orang atau milik manusia tak bisa orang mati kecuali juga bergaul dengan setan itu termasuk kebutuhan disuruh. Dan di mana tatkala pada saat itu pada menghadapkan tubuh merasa dan tubuh yang ambil kepada Allah tidak ada pengenal selain dari Allah. Yang mana itu pengenal waktu di mereka dan itu sedang kekusukan itu akan dicari dan di mana kekusukan itu sangat penting untuk menghadapkan diri kepada Allah. Dan tentang masalah sholat itu yang alamnya sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Pertama sudah bersahadat, kedua sembahyang, ketiga berzakat, keempat puasa. Nah kelima baru dihaji ya. Dan terkala itu ketiga saat kedua yang akan disembah atau zat pada batin di dalam atau badan dan lahir itu akan diam tertunduk pada hakikat yang mahir sama Tuhan. Bagi orang, kok iyo wujud dan sabana menjadi, kok iyo mati sebelum mati, tanpui jalan kaki itu lalui, tanpui nawi kaki itu orang ini, ubah ini cari laisi. Maksudnya itu, kok iyo mati wah masih ada orang yang bersekat, yaitu kan amal ibadah. Atau kalau menjelang orang mati, itu orang lain orang boleh itu tidak ada. Selain nah ibu pembalik badan, lain gizi tidak berahi, lain dapat dimana. Polisi ini menyerahkan KP yang banyak baca. Itulah badan yang pembalik badan. Dan masa terkala saat itu ada semua mengatakan jika lawan pisah yang maju tangan ramlike dan ibadat jika lawan pisah yang maju itu tangan ramlike dan ibadat kurang jadikan si kain dapat disipola fungsi kain tidak berarti kain tidak makan fungsi tapi barang yang maju pada tangan ramlike dan ibadat kurang jadikan si kain dapat orang akhir dalam buku di dalam buku malik di dalam buku bakalan salam kok indah beramal muka berakhir datang baru malaikat bukan berakhir datang baru kok indah menggapai gawe kayu mati di dalam diri kata Tuhan mati lo berarti masuk neraka kok indah katakan azab neraka minta balik ke dunia neraka maka kiamat badan baru jalan neraka ke dalam dunia hanya dalam dunia nah itu banyak kata berbeda karena sama tahu kalau Allah jadi Tuhan bisa mendoakan orang yang manusia dari Allah apapun yang di dalam tubuh mana itu orang tak berada dari dunia tak kamu akan katakan tidak bertahan. Ya saking wazab neraka minta berbalik ke dunia itu maka kiamat kepada baju jalan neraka harimau yang dan pada saat hakikat semuanya juga gimana pada saat itu pikiran kita itu harus bersikap untuk kepada Allah jika ia warna masuk ada satu orang minat kau takutkan saja di pariaman agungmu bisa waso Bang berangnya Bang Eko pojok merasa aja dimana kita hati dan amor di bulan yang di bulan yang penuh ampunan 20 menit di bulan yang penuh rahmat di bulan puasa semoga Allah dapat
mensucikan hati, suci hati, Pas. murid hati, waktu insya Allah akan masuk ke dosa. Amin. Amin. Dan mana juga pada saat mensucikan hati, suci murid hati, suci batin, suci lahir batin, maka wah akan pada saat itu malaikat akan menghapuskan doa. Dari manusia kepada bulan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan sebuah doa, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadan wa balikna Rajab wa balikna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami di bulan Syawal, berkahi kami di bulan Syawal, dan pertemukan kami di bulan Ramadan. Ini benar sama. Iya. Itu suatu doa yang diajarkan. Ada masalah tentang menghentikan sholat. Sholat itu ada menjadi sholat yang sempurna. Sholat itu pada itu. Sholat itu gorengan. Nah, sholat itu ringan. Goreng itu mengarahkan. Ada seorang guru tanya kepada muridnya, hai murid, sholat itu apa yang paling berat di dunia? Maka muridnya menjawab, hai guru, jika aku bertanya apa yang paling berat di dunia, maka aku akan menjawab saja. Kamu saja tidak menjawab, gagal. Dan seorang guru lagi juga bertanya, hai murid, apa yang paling ringan di dunia? Dan murid menjawab, yang di dalam kantong Pak, yang bersihnya di Wes penuh kan? tidak ada larangan selain dari itu. Jadi guru itu tadi meluruskan. Jadi semua jawaban itu salah. Apa salah Pak itu muridnya? Tidak ngajak namanya murid di dunia. Yang paling boleh di dunia itu adalah melakukan sholat, dan yang paling banyak di dunia itu meninggalkan sholat. Iyo beda kalau jadi yang boleh itu melakukan sholat, dan yang itu meninggalkan sholat. Tiada dalam selain sholat. Pada hakikatnya yang terbaik itu adalah sholat. Nah, dijatuhkan olahraga yang baik itu hati bahwa sedang stres, bahwa pagi-pagi itu dan juga banyak faktor lain juga mengatakan mati akan dipakai di persiapan, maksudnya yaitu persiapan menjelang amal ibadah atau persiapan sebelum awal menuju ke alam barzakh, yaitu amal soleh. Saya persiap amal soleh awal buat kamu dan kamu kamu membagi anak itu. Itu adalah satu mengerti tidak kata lain. Sama pun awak sampai kan tembok sibuna, kan tembok boda, takut dunia yang Lakona. Di pojok kok di baju dia dulu ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa mana dua sakit. Tidak dapat itu orang lain. Lakon. Hari kiamat apabila itu zaman berubah dari kadang biasa, maka hari tadi dari kadang maka turun angin yang datang, kayu-kayu susah tapi di pusing angin Lakon. sawah itu gajah. Aku sawah itu gajah tapi akan mendayung insan bagi Adam dalam nyawa lalai tidak ada keinginan lah mulai Adam barang cepat bumi melebar habis tidak maka ini akan tidak baik kades bersama gajah dan ada keinginan ada sebabnya. Waktu ada sebabnya pada saat hari kiamat itu malaikat Muhammad bariku itu tandanya kiamat bari ini alimu hilang dulu mati
tobatnya tidak diterima. Sahabat itu mengajar waktu Pakon. sekali semua Baca aku. atau sekali Apa ini? lakukan kalau dapat menjelang ajar waktu itu kalau dapat sekali kalau hendak kalau bisa awak melakukan Okey lah. Kau tak pui. Bagaimana? Jika seorang mati itu sebelum bertobat, maka mati akan jatuh ke dalam golongan. Mana orang yang mati itu ketika dalam melakukan sholat tobat, makanya orang-orang akan duduk pada rombongan Sayyidina Fatimah Azhara dan Siti Fatimah. Sehingga pada saat itu kita akan berkumpul dalam surga Allah dan kembali kepada Allah. Tidak ada topik selain mengadu kepada Allah. Tidak ada topik naraga mengadu kepada Allah. Tidak ada topik yang selain dari umat Allah. Karena Allah itulah sebaik-baik pengampun, Allah adalah sebaik-baik penyembah, Allah adalah sebaik-baik Tuhan. Yang dimana katakan Allah sembahlah aku dan sembahlah aku dan sholatlah kamu sebagaimana yang Nabi sholat. Jadi sholat itu adalah sebagaimana Nabi sholat. Dalam masalah tentang hakikat sholat, tadi ada bagian tubuh yang terjadi saat awak pertama sholat. Nah, mulai pertama itu memakai Allah Akbar saat takbiratul ihram, yaitu tawadhu'ul tulang. Di mana tulang kolam 26 minit ya. artinya diserahkan tubuh mangkasa itu ke hadapan Allah dengan diiringi Baca Quran ada bibi ada gaji lu. Pencipta dan hadapan supaya Dan tak coret ah. pada saat Kuala kok le. pilih Pilih. Sampai. Itu tembang gue. Kalian tumbuk kalau kon. Lama kon. Ani tumbuk paluang kok. Jadi untuk menghemat waktu awak putar dengan sedikit dari jangan bersebuah pihak mengatakan jangan kalah nasi lalu tunggu sahabat Kita pernah gigi. Guys. Udang palu banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini viral.